Langsung share screen aja ini. Ya, Bapak akan buka dulu ya, bentar ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Salam sehat tanpa obat untuk teman-teman hebat luar biasa kelas B di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bermuajahah, bertatap maya di aktivitas perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar. Dan tentu dengan rasa bahagia bisa bertemu lagi dengan teman-teman ya. Dan tentu juga mudah-mudahan teman-teman juga sama nih, batinnya bahagia juga bisa bertemu dengan Bapak dan teman-teman yang lain ya di perkuliahan hari ini. Ya, perkuliahan kita tentu jangan dilewatkan begitu saja. Pastikan teman-teman hari ini mendapatkan sesuatu hal yang berharga. Walaupun sekecil apapun, maka itu akan menjadi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat yang kita rasakan bagi diri kita dan di sekitar kita. Ya, terlebih hari ini kita sudah masuk di sesi diskusi kelompok 2 yang akan membahas mengenai sumber daya alam dan permasalahannya. Dan inilah yang membedakan antara pembahasan ilmu alamiah dasar dengan konsep dasar IPA. Ya, karena memang sama-sama membahas tentang IPA dan di sini memang kita membahas fokus pada bagaimana problematika yang memang muncul di materi ini ya, atau di lingkungannya, atau kaitannya dengan materi ini begitu, sehingga kita juga bisa sama-sama membuka mindset berpikir kita dan akhirnya kita minimal bisa melakukan action untuk diri kita dan lingkungan terdekat kita ya, terkait dengan permasalahan sumber daya alam. Apalagi nih teman-teman sebagai calon guru, calon kepala sekolah, calon pengawas ya, calon kepala dinas, amin ya robbal alamin, dan lebih tingginya calon menteri pendidikan. Sehingga diharapkan ya teman-teman ini bisa memiliki kebijakan mengenai lingkungan sumber daya alam di sekitar tempat di mana teman-teman mengabdikan diri atau bekerja. Nah, teman-teman semua, untuk mengefektifkan, mari kita sama-sama membuka kegiatan perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam hati. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Ya, teman-teman semuanya yang akan memandu kegiatan diskusi kelompok hari ini, yaitu kelompok di atasnya, yaitu kelompok 3. Nah, kira-kira siapa dari kelompok 3 yang akan bertindak sebagai moderator? Sudah ada? Boleh Pak Yoga, Pak. Yoga, oke. Terima kasih Kang Yoga atas kesediaannya. Jangan lupa nama Yoga Fadila Sandi itu dicatat ya oleh kelompok narasumber, yaitu kelompok 2, untuk di data nanti di lampiran makalahnya. Karena nanti ada makalah yang final yang teman-teman akan uploadkan begitu di akhir di akhir semester mata kuliah ini begitu. Nah, di lampiran itu ada data laporan kegiatan diskusi kelompok ya. Siapa narasumbernya, kemudian membahas mengenai konsep apa atau materi apa, kemudian siapa yang bertanya di sesi 1, apa kalimat pertanyaannya, siapa yang menjawab dan bagaimana kalimat jawabannya. Kemudian juga siapa yang menambahkan dan apa kalimat tambahannya, termasuk siapa yang menjadi moderator ya. Nah, bahkan juga yang merefleksi itu dari kelompok sebelumnya itu siapa aja begitu ya. Itu dicatat oleh masing-masing narasumber sebagai bahan laporan di bagian lampiran nanti. Nah, kemudian yang akan bertindak sebagai observer yaitu kelompok di belakangnya. Kelompok observer itu tugasnya adalah merefleksikan apa saja yang memang sudah terlihat tampak dalam aktivitas diskusi kali ini. Misalkan bagaimana nih penampilan narasumber, bagaimana PowerPoint-nya, ya mudah terbaca tidak, ya tingkat estetikanya seperti apa, itu tolong disampaikan. Dan sampaikan awali dengan hal yang positif dulu, kalaupun ada yang mau di koreksi dengan santun, dengan bijak ya. Kita belajar bersama saat ini. Kemudian perihal
audiensnya juga bagaimana? Apakah sudah berperan aktif ataukah apatis, tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang menambahkan? Nah ini tentu siapa yang menambahkan itu dicatat dengan baik karena khusus untuk mereka yang menambahkan, mereka tentu saja memiliki penilaian tersendiri. Kenapa? Karena memang menambahkan itu bukan sesuatu hal yang mudah teman-temannya, butuh rasa ingin tahu yang tinggi, fokus dan kritis terhadap apa yang sedang dihadapi atau dipahami dengan baik begitu ya. Nah, itu yang merefleksikan adalah observer, kelompok di belakangnya karena kali ini yang tampil adalah kelompok 2 berarti observernya adalah kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah siap kelompok 1? Halo kelompok 1, apakah sudah siap mau observasi? Iya siap, Pak. Oke, Ine, terima kasih ya. Nanti Ine dan kawan-kawan berikan hasil refleksinya ya. Oke, beli lihat dari penampilan penampilan dari narasumbernya, slide-nya, moderatornya juga audiensnya gitu ya. Oke. Nah, sampaikan dengan bijak saja, namanya juga belajar ya. Kita momen inilah yang bisa kita manfaatkan untuk kita memulai membuka diri, berperan aktif dan apa yang teman-teman lakukan kali ini akan teman-teman rasakan pengalamannya nanti menjadi pembiasaan positif ketika teman-teman sudah terjun di lapangan. Ya, sudah terjun di masyarakat, di sekolah ya. Jadi memang kalau perihal konsep materi mah bisa dibaca, bisa dipahami, bisa ikut banyak mencari literasi lainnya. Tapi ketika pengalaman teman-teman itu tidak dilakukan, maka teman-teman membuang waktu begitu saja. Harusnya teman-teman nanti ketika sudah lulus, kemudian teman-teman di dunia kerja, maka di dunia kerja itu teman-teman harus sudah betul-betul siap, tangguh ketika kepala sekolah meminta, "Neng, Ujang, tolong jadi moderator, ada rapat." Nah, jadi MC. Nah, itu harus serba bisa, harus cang-cinceng gitu ya, harus cekatan begitu ya. Jadi teman-teman ya kali inilah momennya. Jangan mensia-siakan begitu lah. Kalau misalkan kita melewati begitu saja tanpa ada pengalaman bermakna, berharga, ya sudah nanti ya menjadi guru yang standar saja nantinya ya. Tentu kali ini teman-teman juga tidak mau ya jadi mahasiswa standar ya, jadi guru standar, tapi justru menjadi mahasiswa yang ya luar biasa yang bisa memiliki banyak potensi ya. Kemudian nanti ketika sudah jadi guru profesional juga guru yang diidamkan oleh partner kerjanya, oleh pimpinan kepala sekolah di satuan pendidikannya, bahkan menjadi role model bagi peserta didik. Nah, oke, untuk itu Bapak coba ingin tanya juga kesiapannya kelompok 2. Terima kasih Ine. Oke, kelompok 2 sudah siap untuk tampil hari ini? Siap, Pak. Oke, Weni ya. Kalau begitu Bapak akan serahkan kepada moderator untuk langsung saja memulai kegiatan diskusi kelompok. 2 sesi, satu sesinya 3 pertanyaan. Di sesi pertama, sesi keduanya boleh disesuaikan 1 atau 2 pertanyaan atau lebih. Ya, nanti ditarik kesimpulan baru diserahkan kepada observer untuk mereview atau merefleksikan kegiatan diskusi kali ini. Mohon maaf nih teman-teman, Bapak sambil diklat pelatih ahli fasilitator sekolah penggerak ya dengan kementerian. Jadi mohon maaf kalau Bapak sambil mendua ya. Memang kalau didua kan kadang nggak enak, tapi kalau untuk kali ini mah enak ya. Jadi bisa bisa berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa hebat, juga bisa berkomunikasi Bapak dengan rekan-rekan fasilitator ya. Oke, itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ikut menyimak ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Izin men-share screen ya. Baik, bisa dimulai sekarang presentasinya. Baik, Bapak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Fadila Sandi selaku moderator di sini. Dan perkenalkan nama kelompok yang akan dipresentasikan hari ini, yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Melvi sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya ada Weni sebagai pemateri kedua, selanjutnya ada Ami untuk pemateri ketiga, berikutnya ada Zaki sebagai pemateri keempat.
Baik, terima kasih kepada dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi yang berjudul Sumber Daya Alam dan Permasalahannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Melvi sebagai pemateri pertama dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Melvi Hoirunisa dengan NPM 215060051. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer atau tanah, hidrosfer, dan atmosfer yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati dan buatan, sehingga perubahan kondisi lingkungan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan begitu pun sebaliknya. Ketersediaan sumber daya alam terbatas sehingga pemanfaatannya harus dioptimalkan dan lestari. Maksudnya adalah penggunaan sumber daya alam tidak dihabiskan dalam sekali waktu, melainkan harus digunakan dengan bijak agar diturunkan ke generasi selanjutnya dalam kondisi yang masih baik. Selanjutnya ada karakteristik sumber daya alam. Karakteristik sumber daya alam yaitu jumlahnya yang terbatas, diketahui posisi geologinya dan harus dikelola berdasarkan kriteria teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungannya. Adapun lingkungannya adalah media hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya beserta daktroabiotik yang terdiri dari air, tanah, udara, dan lain-lain. Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumber daya alam, antara lain ditinjau dari sifat umumnya, ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu ada sumber daya alam terestris atau daratan, dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Meskipun demikian, dalam pengelolaan sumber daya alam umumnya dikenal 3 macam sumber daya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resource, di mana aliran sumber daya alam tergantung kepada manajemennya dengan beberapa kemungkinan persediaan dapat menurun, lestari, ataupun meningkat. Contohnya ada tanah, hutan, dan marga satwa. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau non-renewable atau deposit resource, di mana persediaan tetap dan sumber daya alam ini terdiri dari yang pertama ada secara fisik, persediaannya akan habis seluruhnya. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua ada persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Contohnya ada kelompok logam dan karet. Untuk poin ketiganya akan dibahas oleh pemateri yang kedua. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Melvi. Selanjutnya kepada pemateri ketiga dipersilakan kepada Weni untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Weni Rizky Andriani dengan NPM 2150664. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Melvi. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak akan habis, di mana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari dua. Yang pertama, persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruhi oleh tindakan manusia. Contohnya energi matahari, energi pasang surut. Yang kedua, persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa, dan udara. Sumber daya alam atau SDA merupakan rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan, senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif ataupun dampak negatif terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula risiko yang ada ataupun muncul risiko baru. Pengelolaan sumber daya alam dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman, dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi,
manusia lebih banyak memperoleh manfaat daripada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik, pengertian pengelolaan sumber daya alam meliputi dua hal sebagai berikut. Next. Yang pertama, usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya alam agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal dan berkesinambungan. Yang kedua, proses pengalokasian sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan A. Pertimbangan antara populasi manusia dan sumber daya, B. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Weni sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ami sebagai pemateri ketiga. Dipersilakan kepada Ami untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ami Kurniasi Wulandari dengan NPM 215060052. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai masalah sumber daya alam. Masalah-masalah yang dihadapi salah satunya dari terjadinya degradasi sumber daya alam atau lingkungan hidup ternyata dicirikan oleh sifat dari proses kerusakannya. Pada umumnya, proses tersebut berjalan relatif perlahan atau lambat, namun dampaknya kebanyakan bersifat kumulatif. Kebanyakan peristiwa timbulnya masalah lingkungan hidup mengandung distribusi manfaat dan beban yang tidak seimbang, yang pada umumnya keuntungan hanya diraih oleh golongan yang kuat, sedangkan beban tanggungannya kebanyakan harus dipikul oleh golongan masyarakat lemah yang mayoritas miskin. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perbedaan hak-hak yang sangat mencolok antara berbagai lapisan masyarakat menjadi salah satu penyebab pokok yang mendorong timbulnya masalah sumber daya alam lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kebijaksanaan yang dapat menuju kepada pemerataan hak-hak dan pendapatan serta mengentaskan kemiskinan secara tidak langsung akan mengarah kepada perbaikan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, permasalahan dari terjadinya degradasi sumber-sumber daya alam sebagaimana yang terjadi di Indonesia atau di negara lain adalah karena terlalu terpusatnya kewenangan atau hak-hak kekuasaan dalam sistem pengelolaan sumber-sumber daya alam. Baik sumber daya itu berupa sumber daya hutan, laut, maupun sumber daya mineral, lahan, udara, dan sumber daya yang bersifat publik good lainnya. Next. Selanjutnya, hal-hal yang memenuhi permasalahan sumber daya alam lingkungan yaitu pertama ada penduduk, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa harus disertai dengan proses produksi suatu pemuas kebutuhan yang memadai akan bisa mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup setiap manusia. Tumbuhan angka penduduk yang tinggi akan semakin mengakibatkan keperluan hidup manusia yang harus dipenuhi, sehingga akan semakin tidak terkendali. Lalu yang kedua ada teknologi. Kemampuan produksi akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Berbagai faktor pendukung tersebut jumlahnya pun akan sangat terbatas sehingga secara otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya suatu kelangkaan. Lalu yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang rendah mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Akibatnya, putaran roda ekonomi berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk kesediaan sumber pembiayaan untuk gaji tenaga kerja. Lalu yang keempat, informasi. Yang kelima, kearifan lokal. Dan yang keenam, penegakan hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yaitu Ami. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Zaki sebagai pemateri keempat. Dipersilakan kepada Zaki untuk memaparkan materi. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NPM 215060050 akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Indonesia memiliki wilayah kaya akan sumber daya alam, baik jenis maupun jumlahnya. Menyadari akan hal tersebut, para orang terdahulu telah menerapkan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi negara yang tetap hingga sekarang.
yaitu bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Di Indonesia, tiap tahunnya jumlah hutan diperkirakan berkurang 3 hingga 5% per tahunnya. Pula kerusakan daerah aliran sungai. Praktik penembangan liar dan konvensional menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai. Kerusakan daerah aliran sungai tersebut juga dipacu oleh pengelolaan daerah aliran sungai yang kurang koordinasi antara hulu dan hilir, serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya ada hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah. Antara lain ada beberapa faktor, yaitu kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dampak, budidaya, dan pelestarian. Yang kedua ada bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah penyelesaian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi tanah. Ada pula habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai antara lain adalah pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan memanfaatkan pantai dan perairannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya, kita akan buka sesi tanya jawab dari kelompok kami. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin menambahkan atau ingin memberi pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Baik, terima kasih kepada Adela. Pertanyaannya boleh disebutkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Rizkyani, izin dengan NPM 215060039. Izin bertanya, bagaimana cara mengurangi dampak kurangnya sumber daya alam, sedangkan kehidupan sehari-hari saja tidak lepas dari sumber daya alam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah boleh diketik di room chat ya pertanyaannya. Selanjutnya kepada Pia, dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pia Puspitasari, NPM 215060075. Mau bertanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok kalian, apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan secara maksimal? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pia. Selanjutnya, Pia biasa dikirim di room chat ya pertanyaannya. Selanjutnya kepada Nasyafa, dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Ya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasyafa Rizky Nafilia, NPM 215060072. Di sini saya izin bertanya, apakah dampak COVID-19 dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Izin memberi waktu untuk kelompok 2. Terima kasih.
Sudah 3 penanya ya teman-teman ya. Ada Pia, Nashafa, dan Adela ya. Dimohon juga teman-teman yang lain, audiens lainnya turut serta mencari jawaban ya, walaupun utamanya dari narasumber, tapi audiens lainnya juga sama ya, mencari jawaban supaya nanti bisa saling melengkapi, saling menambahkan ya. Oke. Di sini ya, sudah ada 3 penanya ya. Iqbal betul, jauhnya sudah ada, tinggal disebutkan Pak. Oke, siap, mantap. Terima kasih. Sambil menunggu ya teman-teman semua. Sebentar ya Bapak, ini kan dulu. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu sangat berlimpah ruah. Bahkan Indonesia itu kenapa dijajah waktu zaman dulu ya 3,5 abad oleh Belanda, kemudian juga hampir 3,5 tahun oleh Jepang ya. Tentu mereka datang ke Indonesia utamanya adalah ingin meraup banyak ya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terlebih memang Indonesia gemah ripah loh jinawi ya. Bahkan juga di zaman Soekarno kemudian Soeharto pernah dikenal bahwa Indonesia ya saking lahan hijaunya sangat luas itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Ya, kita ketahui paru-paru itu adalah alat pernapasan bagi kita manusia dan gas yang digunakan untuk proses pernapasan adalah oksigen yang bersumber dari tanaman atau pepohonan. Nah, kenapa Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia? Ya tadi, karena Indonesia banyak lahan hijaunya, sehingga oksigen banyak dihasilkan dari Indonesia untuk pernapasan makhluk hidup, utamanya manusia dan hewan yang ada di muka bumi. Nah, tapi ternyata makin ke sini ya permasalahan makin bermunculan. Jumlah penduduk makin banyak kebutuhan. Sehingga pemukiman, perumahan, pembangunan tidak bisa terelakkan dan akhirnya ya lahan hijau yang tadinya lumbung padi, pesawahan, hutan itu malah justru dialihfungsikan menjadi komplek perumahan, dialihfungsikan menjadi pabrik, dialihfungsikan menjadi pembangunan infrastruktur. Nah, tentu di sini ini menjadi menjadi permasalahan lingkungan nih bagi kita. Ini tahun sekarang saja luar biasa ya. Antar rumah dengan rumah tetangga yang dulunya di kampung itu masih berjauhan, ini di kampung Bapak dulu masih sangat berjauhan. Antara rumah Bapak dengan rumah tetangga masih sangat berjauhan, terhalang oleh kebun. Tapi sekarang sudah mulai kebun-kebun sudah mulai dibangun menjadi rumah. Kemudian juga tadi banyak komplek perumahan sehingga ya lahan hijau makin sedikit. Ya, makanya jangan heran sekarang lingkungan di sekitar kita itu mulai terasa hangat, terasa panas, bahkan juga inilah yang menyebabkan ya suhu lingkungan menjadi berubah ya di lingkungan kita sendiri. Kalau dulu Bapak waktu menginjakan kaki pertama ke Bandung begitu ya untuk kuliah di tahun 2006 baru ke Bandung, dan dulu itu untuk bangun pagi dan langsung mandi tuh enggan gitu ya. Kenapa? Karena masih sangat dingin ya. Jam 10 pun masih sangat dingin. Tapi sekarang pagi-pagi di Bandung itu sudah mulai terasa hangat. Rasanya kalau nggak mandi itu nggak enak begitu ya. Jadi makanya ini sudah mulai terjadi perubahan suhu lingkungan. Nah, di sini kaitannya dengan sumber daya alam, Indonesia sangat berlimpah ruah begitu, dan tentu ini yang harus menjadi harus menjadi pemikiran bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita yang terdekat minimalnya. Ya, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Kalau teman-teman ada lahan dekat dengan rumah, coba ya mulai melakukan aktivitas bercocok tanam, baik itu menanam tanaman yang memang kaitannya dengan kaitannya dengan tanaman ya karena suka dengan bunga-bunga begitu ya, ya silakan menanam bunga begitu ya. Atau kalau teman-teman ingin yang lebih bermanfaat kaitannya dengan kebutuhan di dapur, silahkan ditanam dengan tanaman sayur-sayuran atau tanaman yang kaitannya sering digunakan untuk bumbu di dapur.
cengkeh atau cabai, kemudian juga tomat dan sebagainya. Ya, bahkan juga kita lingkungan kita biasakan untuk selalu rapi dan bersih gitu ya. Nah, itu minimal yang terdekat dari diri kita. Ya, terlebih ya di lingkungan luas di sekitar kita, ya di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, dimanapun kita berada. Ya kalau kita ada bekas makanan atau misalkan sampah yang menjadi sisa aktivitas kita makan, ya biasakan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, bukan hanya ada orang lain saja. Ketika tidak ada orang lain pun kita merasa bahwa saya peduli dengan lingkungan, maka kita lakukan yang terbaik buat lingkungan kita. Gitu ya. Kalau kaitannya dengan konsep materi kan sudah jelas tadi, sudah ada kaitannya dengan sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya ya. Nah, bagaimana jenis dan contohnya begitu. Dan terlebih kita mengkritisi permasalahan yang terjadi di lingkungan. Baik itu lingkungan terdekat kita, terlebih tadi yang dibahas ada kaitannya dengan sungai, kaitannya dengan laut, kaitannya dengan yang lainnya. Oke, ini selanjutnya Bapak serahkan kepada moderator, barangkali sudah ada jawaban dari narasumber. Silakan, Bapak kembalikan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman. Jawaban yang tadi ditanyakan oleh Adela, Pia, dan Nasafa sudah ada di kelompok 2. Yang akan dijawab oleh Zaki sebagai menjawab yang Adela. Dipersilakan kepada Zaki untuk menjawab pertanyaan dari Adela. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Itu bagaimana cara mengurangi dampak kurangnya SDA, dan sedangkan kehidupan sehari-hari saja tidak lepas dari SDA. Mungkin ada beberapa prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadinya pengurangan SDA, yaitu salah satunya prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini berasal dari bidang manajemen sumber daya terbarukan. Idenya adalah agar hutan, perikanan, atau sumber daya terbarukan lainnya dikelola sedemikian rupa hingga tingkat panen tidak melebihi tingkat regenerasi. Dengan demikian, persediaan sumber daya alam dapat dipertahankan. Ada juga prinsip ekoefisiensi, yaitu tentang minimalkan penggunaan bahan baku dan energi, minimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan, menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, memanfaatkan sumber daya alam dan yang dapat diperbarui, mampu menghasilkan dan menggunakan produk tahan lama, sehingga tidak perlu sering membeli. Bagaimana? Apakah terjawab? Alhamdulillah cukup. Terima kasih, Zaki. Terima kasih. Terima kasih kepada Zaki yang sudah menjawab pertanyaan dari Adela. Selanjutnya, dipersilakan kepada Melvi untuk menjawab pertanyaan dari Pia. Dipersilakan kepada Melvi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Pia. Sebelum saya jawab, saya akan mengulang kembali pertanyaannya. Menurut kelompok kalian, apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan secara maksimal? Jawabannya sudah, karena Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam. Selain aneka bahan tambangnya, Indonesia juga punya kekayaan biodiversitas kedua di dunia. Kesuburan tanahnya adalah salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dengan potensi sebesarnya ini, seharusnya lebih dari cukup untuk membangun negeri sampai ke taraf yang lebih maju. Baik, bagaimana Saudari Pia dengan jawabannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Melvi. Baik, terima kasih kepada Melvi yang sudah menjawab pertanyaan dari Pia. Selanjutnya, pertanyaan dari Nasafa yang akan dijawab oleh Weni. Dipersilakan kepada Weni. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nasyafa. Sebelumnya saya akan mengulangi lagi pertanyaan dari Nasyafa. Apakah dampak COVID-19 dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam? Indonesia merupakan negara agraris yang memberi konsekuensi pertumbuhan kehidupan adanya virus infeksi perekonomian dunia. Contohnya dampak perekonomian pertanian, harga pasar pertanian konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi barang dan jasa serta harga yang kemungkinan meningkat. Lalu kerusakan sumber daya pangan karena sayuran dan buah-buahan akan rentan dihinggapi virus. Hal ini disebabkan buah-buahan mudah membusuk. Adapun contoh lainnya seperti
Petani merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketika terkena dampak COVID-19, daya pekerjanya akan menurun mengakibatkan hasil dari sumber daya alam tidak maksimal. Sekian jawaban dari saya. Gimana dari siapa? Apakah sudah jelas? Jelas, Wen. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Weni yang sudah menjawab pertanyaan dari Nasyafa. Selanjutnya saya akan menerangkan kesimpulannya, atau ada sesi kedua pertanyaan. Tadi maksud Bapak saya belum mengerti. Ada yang tahu? Iya, barangkali ada dikasih kesempatan dulu Yoga ke teman-teman yang lain untuk menambahkan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber ya. Barangkali ada tambahan, Bapak harapannya ada begitu ya, karena menambahkan itu membutuhkan kemampuan berpikir begitu ya. Harapan Bapak ada yang menambahkan sehingga ini menjadi poin tertentu buat mereka yang menambahkan ya, dan dicatat baik-baik oleh narasumber. Silakan Kang Yoga. Baik, Pak. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2? Baik, kepada Bibi, persilakan. Nabila Putri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Putri Alina Fahra dari kelompok 5. Izin menambahkan mengenai jawaban dari pertanyaan Adela tadi bertanya mengenai bagaimana cara mengurangi sumber daya alam, sedangkan kehidupan sehari-hari saja tidak lepas dari sumber daya alam. Pertanyaannya mungkin sudah cukup umum ya, kenapa sih, gimana sih cara kita mengatasi gitu kekurangan sumber daya alam, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Zaki, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari bentuk sumber daya alamnya mungkin ya. Sumber daya alam itu kan banyak gitu ya. Di sini aku ngambil satu, itu ada air gitu. Kenapa sih air yang diambil? Karena di kehidupan kita itu nggak lepas dari air kan. Jadi sumber daya alam air itu ya jadi sumber daya alam yang nomor satu, karena kita tuh nggak bisa hidup tanpa air. Kita tuh bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa minum gitu. Kita perlu memerlukan air. Terus kalau kita lihat dari bandingkan kondisi air teman-teman yang sekarang ada di gunung gitu ya, rumahnya di gunung, atau teman-teman yang berada di perkotaan. Kualitas air yang dipakai teman-teman itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin yang di gunung mereka langsung dari mata airnya, sumber mata airnya. Mereka mendapatkan sumber air yang jernih, yang mungkin bisa dibilang minum dari situ juga bisa gitu ya, tapi berbeda dengan teman-teman yang berada di perkotaan. Limbah air yang begitu banyak, terus adanya pendaur ulangan yang kurang mungkinnya di perkotaan karena mungkin limbah pabrik, limbah rumah tangga yang mempengaruhi kualitas sumber daya alam air ini gitu. Dilihat dari Bandung saja gitu ya, dilihat di Bandung atas. Di Bandung atas tuh jarang sekali orang kekurangan air. Gitu ya, kekurangan air bersih karena mereka di sini di atas itu masih asri, di mana mereka masih memelihara gitu ya, hutan-hutannya, kebun-kebunnya gitu ya, di gunung-gunungnya mereka masih rawat, saluran airnya pun mereka masih membuatnya sedemikian rupa agar tidak terganggu oleh limbah-limbah dari rumah tangga. Ketika kita berada di perkotaan mungkin airnya tidak sejernih atau tidak sebagus kualitas air yang ada di gunung. Lalu gimana sih cara kita mendaur ulang gitu agar kualitas di perkotaan pun sama, agar tidak ada lagi kekurangan air bersih di perkotaan, karena air perkotaan itu bisa disebut air ledeng ya, teman-teman pakai air ledeng kan. Nah, air ledeng itu nggak bisa kita minum langsung kan, kita biasanya teman-teman langsung mandi mungkin pakai itu, tapi kalau minum beli ataupun dimasak dulu gitu. Nah, cara kita menanggulangi air sumber daya air ini agar tidak kekurangan gitu, karena air ini sumber utamanya. Yang pertama bisa pakai
mm, bisa melalui biosafety tank. Biosafety tank ini bermanfaat untuk mengurai kotoran serta untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Penggunaannya mampu meminimalisir bau kotoran terkait penyaringan yang baik dan menghindari pencemaran tanah. Kenapa pencemaran tanah? Karena air kan diserap oleh tanah gitu ya. Lalu dikeluarkan, lalu dialirkan lagi di dalam tanah gitu sampai air itu ada di rumah kita atau lingkungan kita. Lalu ada membangun sumur serapan. Mungkin sumur serapan tidak asing bagi teman-teman karena ada sumur serapan air minum. Nah, ini tuh berbeda dengan sumur air minum gitu ya. Karena di sini fungsinya itu untuk menyerap mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah, untuk mengurangi terjadinya banjir, menampung air yang nantinya akan dibutuhkan sesuai dengan peruntukannya gitu. Lalu ada Gaywater, mungkin Gaywater ini belum digali lebih lagi oleh saya, tapi kalau dilihat dari satu artikel ini, Greywater ini dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif guna mengatasi defisit air di wilayah perkotaan. Karena sumber air yang susah di perkotaan atau sumber air bersih yang tidak semudah di pedesaan atau di pegunungan, maka ada yang disebut Greywater. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai pengelolaan sumber daya alam yang kurang. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bibil. Apakah Ina ingin menambahkan juga? Dipersilakan kepada Ina. Oh iya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menambahkan dari pertanyaan yang tadi Pia sampaikan ya. Sebelumnya sudah cukup jelas ya tadi ini sudah menjawab, tapi di sini saya akan menambahkan. Jadi walaupun apakah sih sumber daya alam Indonesia itu udah maksimal belum gitu ya? Nah, menurut saya ketika saya sudah melihat berita gitu ya, yang Indonesia itu merupakan negara yang kaya gitu ya, kaya akan budaya dan sumber dayanya. Tapi terkadang Indonesia juga belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya kan terkadang Indonesia juga masih mengimpor beras dari luar negeri gitu ya. Kemudian masih banyak seperti wisata-wisata yang masih belum dikelola dengan baik gitu ya. Itu karena kurangnya sarana prasarana dari pemerintah gitu. Jadi ya masih banyak yang harus dimaksimalkan gitu dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ina. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Saya akan membacakan kesimpulan. Halo Yoga. Kesimpulan. Iya, Pak. Iya, jika masih ada pertanyaan untuk sesi 2, silahkan. Mau 1 ataupun 2 pertanyaan silahkan barangkali. Karena masih ada cukup waktu juga nih teman-teman. Baik, Pak. Itu juga boleh lah. Baik, apakah ada yang ingin menanyakan lagi 1 atau 2 orang ya? Dipersilakan kepada teman-teman. Oke, tidak ada lagi nampaknya. Nampaknya sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih Bapak sampaikan kepada yang tadi menambahkan. Ada Nabila, kemudian juga ada Ine ya, kaitannya dengan sumber daya alam. Bahkan di sini juga Bapak amati ada 3 penanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya.
Yang pertama itu ada pertanyaan dari Adela ya, bagaimana cara mengurangi sumber daya alam sedangkan kehidupan sehari-hari saja tidak terlepas dari sumber daya alam. Oke, tadi juga sudah dijawab oleh narasumber ya, Bapak ikut menambahkan saja. Nah, di sini mengurangi sumber daya alam. Nah, di sini memang kita memaknai sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam dan digunakan, diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Manusia, hewan, dan tumbuhan tentunya. Nah, bahkan juga hewan dan tumbuhan masuk dalam bagian dari sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh kita manusia, ya, untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati ya, karena ada di lingkungan kita, tanaman jadi memberikan oksigen bagi kita dan memberikan keteduhan bagi kita ya. Nah, tentu di sini bagaimana cara mengurangi sumber daya alam. Nah, di sini makna menguranginya seperti apa dulu ya? Apakah dikurangi karena memang khawatir terhadap dampak negatif yang terjadi, menguranginya itu, ataukah justru ini sedangkan kita juga butuh untuk kebutuhan hidup ya. Nah, tentu di sini kaitannya dengan mengurangi harus dipertegas kembali, apakah memang menguranginya dilihat dari sisi mana dulu begitu ya. Apakah memang kita melihatnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita terlalu berlebihan mengeksploitasinya, ataukah justru mengurangi di sini karena memang maknanya adalah sesuatu hal yang memang ya ini bisa berdampak tidak baik buat lingkungannya begitu. Nah, cara mengurangi sumber daya alam karena misalkan khawatir habis karena memang sifatnya tidak dapat diperbaharui, seperti bahan bakar minyak yang awalnya bahan bakar fosil, yaitu dari zat-zat renik yang sudah terkubur jutaan tahun yang lalu, baik itu dari manusia purba atau hewan purba zaman dulu atau manusia yang sudah hidup dan terkubur sudah sangat lama jutaan tahun yang lalu. Nah, seperti bahan bakar minyak itu kan sekarang hampir tiap detik ya selalu banyak antrian di pom bensin. Sedangkan minyak itu sendiri membutuhkan jutaan tahun supaya bisa menghasilkan minyak kembali dan diolah oleh Pertamina begitu, sehingga menjadi BBM. Ada jenis Pertamax, Pertalite dan lain sebagainya. Nah, tentu karena khawatir dampak negatifnya muncul ya, karena ini butuh waktu yang sangat lama, maka kita harus beralih ke penggunaan energi alternatif. Ya, energi alternatif di sini tentu kita harus mulai banyak nih ilmuwan-ilmuwan yang menemukan dan menciptakan teknologi baru ya, yang sumber daya energinya itu berasal dari sumber daya energi yang memang banyak di lingkungan dan bisa didapatkan dengan mudah. Ya, misalkan dengan cara ya kita beralih ke penggunaan yang tadinya itu menggunakan BBM-nya jenis solar, maka kita bisa beralih ke biosolar. Ada kata bio berarti berasal dari makhluk hidup begitu ya, zat tersebut. Nah, ada solar itu untuk bahan bakar mesin diesel ya. Kemudian kalau biosolar berarti pengganti solar yang berasal dari tumbuhan, yaitu dari biji jarak. Nah, kalau solar itu kan dari bahan bakar fosil ya, dari minyak mentah dan butuh jutaan tahun untuk bisa menghasilkan fosil atau menghasilkan minyak mentah begitu untuk diolah oleh Pertamina. Sedangkan biji jarak cukup dengan 5 tahun itu bisa dihasilkan biji jarak dan akhirnya bisa diolah dan menghasilkan minyak pengganti solar yang kita sebut dengan biosolar. Nah, ini cara bagaimana kita beralih kepada energi alternatif. Tentu salah satu alternatif paling simpel adalah menguranginya. Jangan bepergian kalau tidak penting-penting banget jangan bepergian menggunakan kendaraan bermotor. Bila perlu kalau dekat ya cukup jalan kaki atau bersepeda, itu lebih menyehatkan bagi tubuh kita begitu ya. Nah, tentu di sini ini kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, mindset berpikir kita. Kita ingin peduli terhadap lingkungan atau
Justru yang penting saya aman, yang penting saya dimudahkan, mau itu terkesannya boros, yang penting urusan saya mudah gitu. Ya kadang muncul ya sifat seperti itu pada diri kita. Nah, kemudian hal yang lainnya, hal yang simpel dan sederhana adalah penggunaan listrik. Nah, itu kan listrik juga berasal dari sumber daya alam, teman-teman. Berasal dari energi gerak air yang mengalir, yang dibendung di bendungan, kemudian volume air yang sangat banyak, yang sangat deras, sehingga memutarkan turbin dan makin berputar dengan kencang, dan akhirnya menghasilkan listrik yang besar, dan kita manfaatkan. Nah, kalau kita menggunakan listriknya itu tidak bijak, ya, siang hari TV masih menyala dan yang bersangkutannya malah tidur, ya tidak jarang juga bukan kita nonton TV, malah TV nonton kita tidur. Nah, justru ini kan sesuatu hal yang tidak bijak begitu. Walaupun ini kaitannya dengan energi, tapi kan dasar sumber awalnya adalah sumber daya alam dari air yang mengalir, atau energi gerak, atau juga dari energi angin kalau memang sumber energi listriknya dari energi gerak angin, atau dari panel surya kalau misalkan energi listriknya berasal dari cahaya matahari begitu. Nah, tentu ini kita bisa minimalnya menggunakan alat elektronik atau listrik dengan bijak begitu. Jangan sampai kita terlalu boros tanpa ada kepentingan yang berarti. Ya, kecuali kalau ada kepentingan yang berarti, kita menggunakannya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu cara menguranginya. Kemudian terlebih juga kita harus membiasakan nih teman-teman. Ya, penggunaan plastik yang berlebihan itu kan berdasarkan dari sumber daya alam juga. Kalau plastik itu butuh kurang lebih 1.000 sampai 3.000 tahun untuk bisa betul-betul terurai, tapi kecil kemungkinan juga begitu. Sehingga plastik yang kita gunakan saat ini ya apalagi banyak itu sangat berdampak pada lingkungan. Kalau satu orang saja sehari dia belanja dan mendapatkan plastik lebih dari satu, lebih dari 2 bahkan 5 ya, ketika kita lihat antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, coba teman-teman lihat di tempat sampah keluarga di rumah, itu banyak plastik yang memang sebagai sampah yang kita buang. Nah, tentu di sini ya salah satu alternatifnya adalah kita mengurangi penggunaan plastik yang kita sebut dengan diet plastik. Kalau kita pergi ke kampus, pergi ke sekolah, bawalah misting. Jangan malu begitu ya. Nah, kemudian juga kalaupun ada kaitannya dengan penggunaan air mineral, maka biasakan kita bawa tempat minum sendiri, kemudian tinggal isi ulang dan pastikan selalu rutin dibersihkan. Nah, itu diet plastik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Apalagi sumber daya alam tersebut memang bisa berdampak tidak baik pada lingkungan. Apalagi plastik tadi butuh ribuan tahun untuk bisa terurai. Nah, itu cara menguranginya. Kemudian kalau untuk berbelanja, biasakan kalau memang kita akan belanja cukup banyak, bawalah kantung yang sudah sering kita gunakan dan bisa kita simpan di rumah ketika ketika kita nggak belanja. Tapi kalau mau belanja tinggal bawa lagi. Kalau Bapak sih lebih suka di kendaraan itu, baik di motor maupun di mobil, Bapak simpan kantung belanja. Jadi ketika satu waktu butuh untuk berbelanja, baik itu bawa motor ataupun bawa mobil, jadi tinggal cukup ambil saja dan tidak usah menggunakan plastik yang dari kasir atau dari kasir Indomaret atau Alfamart begitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama, cara menguranginya karena khawatir terganggu terhadap lingkungan atau keberadaan sumber daya alamnya juga jadi berkurang. Kedua, pertanyaan dari Pia, apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan secara maksimal? Ini sudah sangat dilakukan maksimal ya. Buktinya banyak kebutuhan-kebutuhan kita juga banyak terpenuhi, hanya saja tidak berdampak lurus dengan dengan harganya. Kadangkala ya akhirnya jadi kembali ke konsumtif ya. Kalau yang punya uang, maka dia yang akan memiliki banyak dampak pemanfaatan dari sumber daya alam karena selalu dibeli begitu, selalu beli ya. Bahkan tidak jarang juga bahan mentahnya dari kita dijual bahan mentahnya ke luar negeri, di luar negeri diolah jadi barang jadi, kalau dijual lagi ke Indonesia jadi mahal begitu kan. Ya, tidak jarang seperti itu.
Kemudian juga pemanfaatan sumber daya alam mineral juga sudah sangat luar biasa di Indonesia. Cuman sayangnya apa? Efek lingkungannya itu tidak terperhatikan dengan baik. Ya, contoh pengambilan eksploitasi batu bara, emas, ya, yang ada di wilayah Papua dan lain sebagainya, tempat lainnya. Nah itu ya masih menyisakan PR lingkungan, ya, dampak dari eksploitasi tersebut, ya. Tidak jarang itu ada eksploitasi pengambilan batu bara menghasilkan kubangan yang sangat besar, lubang yang sangat besar, sehingga ketika hujan turun itu menjadi danau buatan begitu. Dan ketika anak-anak di sekitarnya main, tidak jarang juga ada yang mengalami insiden dan terjatuh bahkan hingga sampai merenggut jiwa begitu ya, amit-amit nauzubillah min dzalik. Nah, pemanfaatan sudah sangat optimal, tapi perhatian terhadap dampak efek dari eksploitasi tersebut itu masih sangat memprihatinkan menurut Bapak, ya. Nah, tentu ini harusnya ketika ada eksploitasi yang dilakukan pastikan tidak berlebihan dan masih berdampak positif terhadap lingkungan, walaupun mungkinnya minimalisir lah, tidak sampai parah begitu ya. Atau kalaupun ada sisa bekas tambang, jejak tambangnya itu betul-betul dikembalikan fungsinya, setidaknya tidak membuat masyarakat di sekitar itu terasa dampak negatifnya, apalagi mengandung racun atau bahaya lainnya atau mengakibatkan insiden yang membahayakan bagi anak-anak. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Bahkan pabrik-pabrik sekarang kan bermunculan banyak pabrik nih teman-teman. Di aturan undang-undang tentang lingkungan hidup bahwa pabrik itu wajib memiliki AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Sebelum pabrik itu mengeluarkan limbahnya, maka mereka wajib menganalisis dampak lingkungannya seperti apa. Kemudian kalau ternyata dampak lingkungannya sangat berdampak parah, negatif terhadap pertanian penduduk, efek limbahnya, maka dia harus punya alat yang mampu menyaring, menetralisir limbah pabriknya. Memang butuh biaya yang harus dikeluarkan, dan akhirnya tidak jarang para pemilik pabrik mereka colong waktu untuk bisa membuang limbahnya ke sungai, ya, sehingga ya akhirnya rusak lagi deh begitu, karena mereka hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, keuntungan semata saja tanpa mempertimbangkan masyarakat di sekitarnya. Nah, tentu ini nih yang masih jadi masalah nih, yang jadi masalah, ya. Mereka ya kan memang alatnya sangat mahal, ditambah lagi juga antara biaya mereka menetralisir limbah dengan mereka mengeluarkan modal itu ternyata hampir berbanding, bisa jadi akhirnya mereka tidak jarang ada yang colong-colong waktu untuk membuang limbahnya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi memang ada juga aturan main manakala ada kedapatan pabrik yang seperti itu melimbah ada limbah yang berbahaya begitu, maka dikenakan sanksi. Tapi sanksinya juga kalau tidak salah berapa tahun penjara dengan denda berapa ratus juta ya. Itu masih bisa mereka bayar gitu. Ya, masih mereka bisa bayar karena keuntungannya juga dari pabrik itu sangat besar, sehingga dengan denda seperti itu saya masih mampu kok untuk membayar dan keuntungan saya juga masih sangat besar. Jadi tidak ada efek jera begitu untuk para pengusaha pabrik, tapi tentu tidak semua ya, tidak semua seperti itu. Oke, itu kaitannya dengan pabrik. Kemudian juga zaman dulu kan sumber daya alam itu ya salah satunya ada hewan-hewan yang atau tumbuhan-tumbuhan yang dieksploitasi dan nilainya sangat mahal sehingga akhirnya banyak diburu, dan dampaknya adalah mengalami jumlah flora dan fauna yang makin berkurang dan akhirnya dilindungi oleh pemerintah. Itu juga sudah sangat dilakukan. Nah, kemudian bagaimana cara mensiasatinya ya dilakukan dengan cara penangkaran atau dengan cara in situ dan ex situ. In situ itu adalah diberdayakan atau dibudidayakan di habitat aslinya, itu in situ. Ya, contohnya adalah hutan lindung. Ya, memang tempatnya di sana, ya habitatnya di sana, ya sudah memang di tempat aslinya itu in situ. Kalau ex situ adalah dipindahkan dan ke tempat yang dibuatkan tempat habitatnya oleh manusia. Contoh adalah kebun binatang. Nah, kebun binatang itu kan dibuat oleh
manusia oleh pemerintah. Kemudian hewan dari luar, tanaman langka dari luar dipindahkan ke kebun binatang sehingga itu bisa dipantau dan diberdayakan atau dibudidayakan. Nah, itu secara ex situ ya, dipindahkan dengan cara bukan di tempat habitat aslinya. Kemudian yang ketiga ada dari Nashafa ya, dari Nashafa, apakah dampak COVID-19 dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam? Yang jelas ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya salah satunya adalah kita khawatir dengan kesehatan tubuh kita yang terancam oleh COVID-19. Makanya pemerintah terus berupaya dengan vaksinasi hingga sampai booster. Dan tentu itu dampak negatif bagi kita yang sangat terasa. Ya mungkin juga ada yang pernah mengalami ya teman-teman, amit-amit aja belum menjalin ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita sakit pun itu ketika dites swab itu cenderung memungkinkan reaktif ya untuk positif COVID-19. Mau itu condongnya padahal cirinya lebih ke tipes atau ke amit-amit ke yang lain, tapi ketika dicek swab, nah kadang tidak jarang hampir rata-rata reaktif terus begitu ya. Makanya jaga kesehatan teman-teman ya, karena sehat itu mahal manakala kalau kita sudah sakit. Nah, di sini kaitannya dengan itu dampaknya seperti apa nih? Ini berdasarkan hasil pemantauan kalau tidak salah BMKG atau pihak mana gitu ya. Pernah di pemberitaan muncul ketika saat awal pandemi masyarakat itu menutup aktivitas diri atau lockdown, mereka diam diri di rumah selama kurang lebih 2 pekan, 1 bulan hingga sampai berbulan-bulan, aktivitasnya dibatasi bahkan tidak keluar begitu. Itu di awal-awal pandemi terlihat karena mobilisasi masyarakat itu sontak langsung terdiam di rumah, kendaraan tidak banyak keluar, jalan-jalan jadi sunyi, sepi. Masih teringat nih teman-teman di awal-awal pandemi, sunyi, sepi, kalau menurut bahasa Sunda mah jempling di jalan raya teh, lancar jaya perjalanan di kota Bandung gitu, tidak macet. Jadi kalau kota Bandung normal itu ya macet, kalau nggak normal contohnya salah satunya ketika pandemi, awal-awal pandemi. Padahal kan harusnya normal itu ya lancar ya, malah kebalikan. Nah, itu dilihat dari kacamata atau disorot dari luar angkasa, terlihat Indonesia bumi itu lebih ini ya, polusinya lebih menurun begitu. Lebih sehat buminya terlihat dari atas itu karena polusinya berkurang. Nah, sebetulnya itu dampak positifnya ketika pada saat aktivitasnya dikurangi karena kan kendaraan bermotor tidak tidak keluar, tidak berseliweran, pabrik juga banyak yang diliburkan saat itu ya. Jadi polusi udara saat itu terhenti sesaat ketika awal-awal pandemi. Ya, walaupun memang masih dirasa dihantui ya perasaan kita karena takut dengan COVID-19. Kualitasnya tentu oksigen jadi bagus kalau saat waktu awal pandemi ya. Karena tadi tidak terkontaminasi banyak dengan polusi begitu. Di sisi lain juga sama nih, tanaman-tanaman juga kalau aktivitas masyarakat sudah normal kembali dan banyak polusi ya akhirnya tanaman juga mengandung banyak polusi teman-teman ya, tidak jarang sedikit besarnya ada dampak juga begitu. Tapi ketika polusi udara sudah mulai berkurang karena mobilisasi masyarakat memang dibatasi ya akhirnya juga boleh jadi dampaknya ke sana juga ya, ada efek begitu pengaruh dari polusi. Ketiga, oh ini meminta izinnya off cam. Oke, teman-teman itu tambahan dari Bapak ya. Bahkan di sekolah dasar itu ada yang namanya brand yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pusat. Bagi sekolah yang menerapkan lingkungan yang hijau, ya itu akan diberikan brand sebagai sekolah adiwiyata. Kalau pemerintahan biasanya Kalpataru begitu ya. Nah, kalau sekolahnya hijau itu kan membuat masyarakat sekolah juga, siswa, guru dan lain sebagainya jadi betah di lingkungan sekolah. Sehingga motivasi belajar jadi meningkat, prestasi pun jadi bertambah gitu, jadi meningkat juga. Nah, bagi sekolah yang peduli terhadap lingkungannya bahkan memberdayakan lingkungannya untuk selalu hijau, bersih, sehat dan bahkan juga sekolahnya juga jadi membudaya
hidup bersih dan sehat, ya akhirnya biasanya pemerintah memberikan label adiwiyata, mulai dari kabupaten, provinsi, dan sampai juga dengan nasional hingga mandiri. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian juga tiap lembaga itu wajib 20% dijadikan sebagai lahan hijau. Lembaga manapun itu wilayahnya lahannya berapa meter persegi, 20% dari luas lahan tersebut wajib digunakan untuk lahan hijau. Itu ada di Undang-Undang tentang lingkungan hidup ya. Yuk kita sama-sama peduli dengan lingkungan diri kita sendiri minimalnya. Karena dampaknya juga akan terasa oleh diri kita. Sehat dan sakitnya itu efek dari lingkungan, ya diri kita sendiri yang merasakan begitu ya. Kalau lingkungannya kotor, berserakan, ya tentu kesehatan tubuh kita juga yang terganggu nantinya ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak kembalikan kepada moderator untuk diberikan kesempatan kepada observer ya. Silakan Kang Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak yang sudah diberikan informasi materi yang lainnya. Selanjutnya kami akan baca kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer, hidrofosfer, dan atmosfer yang dapat diambil manfaat oleh manusia. Sumber daya alam merupakan rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya harus dikelola dengan baik dan benar, agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari dalam bermanfaat. Sumber daya alam melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif, manfaat, ataupun dampak negatif risiko terhadap manusia kembali. Semakin bermanfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula risiko yang ada ataupun muncul risiko baru. Pengelola sumber daya alam, natural resource management dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman, dan manusia terjamin. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yoga ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kelompok 1 untuk merefleksi kegiatan pertemuan hari ini. Silakan. Tadi siapa kelompok 1 teh? Ini atau siapa ya tadi ya? Kelompok 1. Iya Pak, aku. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Setelah saya mengobservasi dari sebelum sekarang, dilihat dari moderatornya sangat luar biasa ya, memimpin dengan baik gitu jalannya diskusi hari ini. Kemudian dari pematerinya pun sangat-sangat jelas ketika memaparkan materinya gitu ya. Dan sesi tanya jawab pun berjalan dengan hikmat gitu, dan di mana kawan-kawan semuanya di sini sudah berperan aktif gitu ya, pun menambahkan juga jawaban gitu ya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk dari PPT-nya sangat jelas, tapi mungkin perlu ada tambahan sedikit ikon-ikon yang lucu gitu ya, kayak misalnya yang bersangkutan dengan sumber daya alam. Tapi sejauh ini luar biasa, harus diapresiasi kawan-kawan kelompok 2, sangat luar biasa ketika menyampaikan materinya. Dan ya mungkin seperti itu saja Pak yang dapat saya sampaikan, karena sangat-sangat bermanfaat dan juga luar biasa untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Ine ya. Barangkali ada tambahan dari kelompok 1 rekan-rekan Ine yang lainnya. Ada lagi tambahan dari rekan-rekan kelompok 1? Oke, nampak terdiam, senyap-senyap, berarti tidak ya. Oke, terima kasih ini sudah memberikan refleksinya. Tadi juga kalau Bapak amati, ini narasumber juga moderator sudah sangat kooperatif untuk memberikan jawaban, kemudian juga mengatur jalannya kegiatan diskusi. Bapak. Bahkan, oh iya silakan. Pak, memotong, ada gempa Pak. Ada gempa? Iya, mungkin teman-teman juga merasa. Makanya kami terdiam Bapak, mohon maaf. Oh gitu. Coba. Udah enggak sekarang Udah enggak ya? Mungkin Bapak lagi diskusi ya gitu ya. Lumayan besar tegang ini.
Iya ya. Eh, sekarang masih terasa nggak sih? Enggak, Pak. Enggak Ada terasa ya? Bapak. Enggak, Bapak juga tadi teh agak-agak aneh gitu ya. Tapi takutnya mungkin kalau Bapak duduknya di kursi jadi nggak terlalu begitu berasa ya. Beda kalau duduknya langsung di bawah mungkin ya. Oke, ya mudah-mudahan tidak berdampak negatif berlebihan terhadap lingkungan kita ya, keselamatan kita. Oke, nah teman-teman semua, tadi juga sudah terlihat ada peran aktif dari audiens yang menyampaikan tambahannya ini perubahan yang baik nih. Semoga untuk presentasi ke depan audiens lainnya juga sama bisa memberikan tambahannya sehingga bukan hanya narasumber saja yang menambahkan atau yang memberikan jawaban. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih ya atas semua perhatiannya teman-teman terhadap perkuliahan hari ini. Insya Allah dibukanya video, teman-teman menyimak, teman-teman apalagi yang berperan aktif ya, itu akan menjadi nilai pahala yang hanya Tuhanlah yang tahu, Allah yang tahu, yang mampu mencatat seberapa banyak pahala teman-teman yang didapatkan di kegiatan pertemuan hari ini. Ya, dan tentu saja doa Bapak diharapkan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang bermakna, sehingga pertemuan hari ini tidak sia-sia, minimalnya dapat pahala. Lebihnya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, bahkan juga bisa diamalkan. Ya, terima kasih. Salam sehat buat keluarga di rumah. Salam salam semangat dan selalu tetap berprotokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik. Semoga selalu sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Selalu bahagia lahir dan batin. Ya, sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang untuk UTS. Ya, untuk UTS satu kali pertemuan lagi. Insya Allah nanti Bapak kabari untuk kisi-kisinya. Ada yang akan tanyakan sebelum kita akhiri? Bapak izin bertanya. Boleh, silahkan. Buat yang di forum diskusi itu yang kata Bapak tanya jawab wajib satu kali bertanya dan satu kali menjawab, itu diisi? Ya, nah sebetulnya ini alternatif manakala tidak dilaksanakan kegiatan sinkronus ya. Tapi ketika dilakukan secara asinkronus, ya itu utamanya dilakukannya melalui forum diskusi pemahaman. Tapi kalau dilakukannya sinkronus, ya cukup dengan seperti ini ya, langsung tidak usah diisi. Tapi manakala masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, silahkan sampaikan saja di forum diskusi. Jadi Bapak bisa lihat ya ketika teman-teman ada yang bertanya, oh ini ada yang masuk begitu ya. Begitu. Tapi yang paling wajib adalah jurnal harian perkuliahan. Itu yang akan menjadi temuan bagi Bapak terhadap Anda. Oh ini nih yang kelihatan aktif. Oh ini nih yang terlihat memang ada peran aktifnya. Walaupun misalkan saat ini ada kesulitan kesempatan untuk menyampaikan, tapi ternyata di sana ada, ya itu bisa menjadi nilai tambah juga. Begitu Pia ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau begitu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu minggu depan. Warahmatullahi wabarakatuh.